Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wahidun la min qillah, mawjudun la min illah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasahal ummah wa kashafa Allahu bihil ghummah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi wa salaka tariqahu wa manhajahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Tiang hormati para guru-guru tiang, tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap pengurus masjid, Bapak kepala desa, selaku jamaah Bapak Ibu tiang, inama tiang, rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukurulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita diberikan izin waktu luang sempat oleh Allah bersama-sama barang-barang gawe kewajiban sebagai umat Islam. Jadi yang namanya orang ngaji, faham gak faham dapat pahala, ngerti gak ngerti dapat pahala, diamalin ataupun tidak selalu dapat pahala ya nandangan ngaji. Jadi sering itu kita dengar siaran dengan kita manusia rajin ngaji aja itu belum tentu jadi orang alim, apalagi nggak mau ngaji. Nah bersekolah dengan dena selepu ranking saya dena selepu ajari, apalagi ndek nambah sekolah. Maka oleh karena itu tidak ada alasan untuk kita kemudian nggak mau nuntut ilmunya Allah, nggak ada alasan untuk kemudian kita macam-macam kan. Nah maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang berniat hadir ada uzur mendengarkan, menyaksikan dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tiang jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Pada pertemuan si wahsoyan itu ternyata kita lihat kita sampai pada masih bab sholat, sunnah-sunnah sebelum sholat. Di antaranya ada azan, ada iqamah. Alhamdulillah, wah bacaan tino sunnah azan bagaimana, sunnah iqamah seperti apa, wah bacaan tino pertemuan si waliwat. Nah ada beberapa sunnah yang belum mungkin kita sebut pada pertemuan-pertemuan itu. Makanya dijelaskan dalam kitab ini baqiyatus sunanil lati qabla shalah ba'dal adzan wal iqamah. Ada beberapa sunnah-sunnah, anjuran-anjuran
yang bakalan kita dianjurkan untuk ngelakuinnya kapan? Setelah azan, setelah qamat. Oh, nggak bang, nama qamat ini. Nah, ataupun ya setelah azan lah. Jadi maksudnya sebelumnya nggak detail tuh disebutin sama para ulama. Nah, ini kurang lebih ini yang mungkin lah ditinggalin lah, atau mungkin ini nggak disebut sebelumnya. Nah, apa dijelaskan? Satu, al-masyu ila salati bisakinatin wa waqarin. Di antaranya sunnah salat sebelum ngerjain salat itu apa? Hendaknya berjalan menuju tempat salat itu dengan rileks, santai, slow. Ulah gundah ule alundah. Maksudnya slow ino. Ndak marai tepalik-palik. Sampai masjid ngono. Mara dengan saran dengan mohon maaf papana kadang adik-adik ti malik-malik layang. Ponot siapa yang bangkat ini berari nunda ngono kuntan yang masjid. Jadi kita ke masjid itu dalam keadaan santai lah. Nah, santai, jangan terlalu tergesa-gesa kayak ada yang mali, jangan juga ada yang lalu, jangan, santai lah. Jadi kalau bisa kita sebut tuh sampai masjid aman itu takbir Allah mai idapta, enak kita takbir. Ada orang lah tamali jamaah nih ngana nangkemun tak ada yang telat itu ngana. Kalau tahu rumah kita agak jauhan bacaan nangka. Kenapa? Karena roh salat itu kan selain khusyuk ikhlas. Jadi para ulama nyebutnya ikhlas itu bagaikan angka 1 di depan. Setelah nino semakin dekat nol setelahnya. Coba lihat, kalau ada angka 1 nambah 0 berapa? 10. Nambah 0 lagi 100. Makin luwe 0 makin luwe muntah. Tapi coba lihat, kalau ada banyak amalan, pertama 0 pertamana, Malik 0 pertamana, sei atau berapa gitu, maka nggak ada nilainya. Sedih muntah. Artinya apa Bapak Ibu tiang? Di samping kekhusyuan tetap berjaga enak, maka ini enggak apa keikhlasan kita ke masjid itu perlu dijaga. Karena orang yang ikhlas ke masjid insya Allah bakalan khusyuk dalam sholat. Khusyuk ya mau sholat amono ikhlas atentan di masjid insya Allah. Nah, maka ini yang pertama dijelaskan sama para ulama, al-masyu ila salati bisakinatin wa waqarin. Jadi rileks aja ke masjid. Nah, seperti yang tadi lah, ukuran rileksnya itu kalau sampai masjid tuh tenang takbirnya, tenang ngerjain salatnya, santai, mai idap sembahyang. Nah, ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, ad-du'a'u bainal adzani wal iqamah. Yang kedua, jangan lupa selesai orang azan, selesai iqamah. Nah, selesai azan lah biasanya. Jangan lupa berdoa. Selesai azan. Itu kan dalam riwayat dalam kitab At-Targhib wa Tarhib itu dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW. Salah satu di antara tempat waktu doa yang paling cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala kapan? Bainal adzanain. Setelah orang azan, sebelum orang iqamah. Paling cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sangat luar biasa ketika ada orang selesai azan doa ya. Nah, doa anta yaitu Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Boleh enggak ditambah? Boleh. Tambah silain. Oh, boleh ditambah? Boleh. Nah, luwe doa anta enggak apa-apa. Nah, jadi ditambah selesai itu. Misalnya minta, ya Allah, ampuni dosa salah orang tua saya, berikan keafiatan. Oh, boleh. Oh, selesai azan sama iqamah. Nah, mohon selesai azan terutama.
Mungkin ada orang tadi ketika ada orang azan gak sempat berdoa, selesai sholat sunnah jangan lupa berdoa sebelum qamat. Jadi assalamualaikum, assalamualaikum, angkat imas kedi berdoa. Nih jangan lupa. Ini sebelum azan, sebelum sholat nih. Jangan di apa tuh? Jangan di dendek ampahang ini. Karena kita yakin semua kita punya hajat sama Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang bakalan menyampaikan hajat itu kecuali Allah. Sampaikan hajat itu melalui butiran-butiran doa kita. Nah, karena sering kita sebut doa itu kadang cepat dikabulkan sama Allah. Ada beberapa perkara. Satu, yang berdoa keren dengan si berdoa dengan tekangan si Allah taala, makanya cepat dikabulkan doanya. Para ulama, para nabi, para rasul kan paling cepat tuh dikabulin doanya. Kemudian yang kedua, kadang karena waktu doanya itu waktu yang mustajabah. Dalam 24 jam itu ada namanya sa'atul ijabah. Apa itu sa'atul ijabah? Sa'atul ijabah itu adalah waktu yang kalau berdoa enggak bakalan ditolak-tolak oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 24 jam. Berarti bilang jelu arah tempat-tempat waktu yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk gunain tuh. Termasuklah waktu ini ya ini waktu selesai azan sebelum iqamah. Nah, itu tuh jangan dilupain tuh. Tabung ngangkat lima dalam mati itu berdoa. Nah, dalam mati doa aja yang baik. Nah, ini. Kemudian berikutnya, apa itu? Yang berikutnya di antara sunnah yang sebelum sholat itu apa? Al-mubadaratu ilal ishtighali bi asbabis salati fi awwalil waqti. Nah, menyegerakan diri untuk merepotkan untuk ngelakuin perkara-perkara yang ngebikin kita langsung tiba sembahyang itu. Artinya tertinggalan ya, pogoyan si mungkin ruang tadaan dia penting. Nah, ditinggalin aja, ntar dilanjutin. Itu apa ibu ya? Dalam kitab Al-Kabair karangan Imam Az-Zahabi kalau tidak khilaf, ada tuh disebutin ada dosa besar 70 dosa besar disebutkan oleh beliau. Apa itu dosa besar? Dosa besar itu nggak bisa diampuni sama Allah dengan istighfar tok nih bu. Nggak bisa diampuni sama puasa Arafah, puasa Asyura, nggak bisa. Itu baru diampuni kalau benar-benar kembali kepada Allah, benar-benar taubat, istighfarnya tetap, nggak ada niatnya dalam hati ngulangin apa tuh dosa salah itu lagi. Itu baru diterima tobatnya. Itu ternyata dalam kitab itu ada satu dosa besar yang mungkin kita anggap sepele, tetapi ternyata luwe ruang tadah enggawi inu diantara itu. Jadi orang kalau udah ngelakuin dosa besar tuh itu jauh dari rahmat Allah. Meta rizki yang nganu dang mau rizki. Padahal pacu ya pokoknya ya dang mau rizki. Nah, apa itu diantaranya? Al-israr. Mana tuh no, kurang lebih. Apa itu? Terus menerus ngombe ninggalang sembayang jamaah. Ternyata ini termasuk dosa beli. Sebut telik kitab ini temuni ini aja. Lagu kitab ini muni. Makanya itu dosa besar yang mungkin nih sering dilalaikan sama banyak orang. Kan kita kadang suwi masih selalu banget. Jangan. Itu terutama kita yang laki-laki. Kalau perempuan mah adalah rukhsahnya bagi perempuan. Tapi kalau kita yang laki-laki, kalau usaha yang kah pacuan isi tangan dok buat diri ta. Kadang-kadang berdua paham Allah Ta'ala kenyakan tang eder ini kan. Allah Ta'ala paham lagu idan dan milih mahamin Allah Ta'ala. Nah tuh jadi ternyata ini mungkin sepele
bagi banyak orang. Tapi kalau terus menerus dilakuin, hati-hati. Kan dijelasin tuh penggakran dalam riwayat tuh, nggak ada dosa kecil ma'al saghirata ma'al istimrar wala kabirata ma'al istighfar. Nggak ada dosa kecil kalau terus menerus dilakuin. Artinya apa? Ada dosa kecil tapi kalau terus menerus dilakuin jadi dia dosa besar. Dan nggak ada dosa besar kalau istighfar, tobat kepada Allah, hilang tuh kalau benar-benar tobat. Makanya ternyata ini ternyata dengan si mohon maaf yang gemar lah demen yang rana lalai-lalain salat jamaah, hati-hati. Karena begini, kalau orang yang udah terbiasa ngelalain salat jamaah idapna biasa idapna. Nah ini nih yang dilarang nih, kebiasaan yang begitu itu yang disebutin dosa besar. Lagu amunta tapi kalau kita pelan-pelan biasain diri, insya Allah nggak bakalan begitu. Gue dengan sekali nih jadinya kebiasaan. Jangan begitu. Kanggo kita telatan sembahyang jamaah, kanggo misalnya ngombe ya kayak begini, ada pengajian lagi ngajar ya boleh. Nah misalkan kan ngajar atau kita sedang ngaji lah kayak begini, boleh mudi sembahyang jamaah. Jadi di Mesir juga begitu. Jadi kita kan di Mesir kuliahnya dari jam 9 pagi sampai jam 3. Jadi kurang lebih 2 waktu mau tenggawi elek kampus Zohor sama Asar. Kadang ya selesai orang azan kita belum sholat, masih dilanjutin pelajarannya sama guru, para dokter, para masyayikh kita. Itu kan para ulama tuh. Nah, tapi selesai itu keluar baru sholat jamaah sama teman-teman. Nah, itu mantap, nggak apa-apa. Nah, kalau itu boleh. Nah, atau misalnya kita ngaji, kadang ngajinya kita itu dari sebelum maghrib. Kadang dari sebelum maghrib sampai nanti ada sampai jam 10, ada macam lah. Berarti 2 sholat yang kita yang kita barengin sama syekh, sama guru kita. Nah, udah syekh lanjutin pelajaran, selesai itu nanti baru sholat di akhir waktu, di akhir selesai ngaji. Itu boleh apa tidak? Kalau itu nggak apa-apa. Nah bahkan dijelaskan dalam riwayat itu ada seorang lah, dijelaskan ada 2 yang menjadi uzur dalam sholat jamaah. Ada 2, al-marad wal khauf atau al-khauf wal marad. 2 dokumensi yang menjadi artinya bolehlah kita tunda sholat jamaah itu. 1, kalau lagi kurang sehat, lagi sakit, nggak bisa gitu sama jamaah ya. Misalnya lagi sakitnya ngapain? Mungkin nggak bisa berdiri lama, atau mungkin apa gitu. Nita tahu sang otak makanya kena gitu. Nina bau main jamaah, boleh lah kalau begitu nggak apa-apa. Nah ada yang kedua al-khauf, dia tuh takut. Ngapain takut? Dia rumahnya deket, misalnya deket sawah atau balena. Kalau dia pergi sholat ke masjid tuh rumahnya bahaya, ada istrinya bakalan takut dan lain sebagainya. Atau mungkin nih kalau pergi ke masjid mungkin sang nera kesing ganggu ya. Nah, kalau dulu kan binatang-binatang buas yang mengganggu dia. Nah kalau di riwayat itu dijelaskan menjadi uzur dalam sholat jamaah. Nah termasuklah apa yang terjadi pada waktu-waktu yang kemarin ketika pandemi itu. Nah itu juga termasuk uzur jamaah, nggak apa-apa. Nah termasuk ngajar seperti yang tadi, nuntut ilmu dan lain sebagainya. Tetapi yang dilarang itu diantaranya apa? Yang menjadi penyebab dosa besar itu apa? Diantaranya kalau penyebabnya dia nggak sholat jamaah itu perkara yang sifatnya makruh, apalagi haram. Min dum kawi dengan ngebang masih bergantung. Nah ini daerah bayang jamaah ini menganukan darah tadah ini. Kumena mele sembayang lagu batur lagi gadak baru mepe bergantung ente kan. Nah tuh hati-hati.
Nah, tapi insya Allah nggak ada lah yang begitu kan. Nah, jadi ini nih ternyata al-mubadarah ilal ishtighal bi asbabis shalah fi awalil waqt. Setelah orang azan itu hendaknya nih kalau bisa nih kita yang mungkin apa itu sindik terepot lalu pokoknya ente udah siap-siapin aja lah untuk menuju salat jamaah. Nah, ini yang diantara yang sunnah. Berikutnya an-nafilatul qabliyatu ka qabliyatis subhi wal dhuhri wal asri wal jumu'ati wa kadzalika al maghrib wal isya. Berikutnya itu kalau sempat tuh jangan lupa qabliyah-qabliyahnya dilakuin. Qabliyah no. Qabliyah salat maksudnya. Qabliyah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, atau ba'diyah kan setelah kan. Ini kan ngebahas selesai apa itu? Sebelum salat. Jadi terutama qabliyah subuh. Itu kalau bisa dijaga benar qabliyah subuhnya. Kan itu dijelasin kalau mau lihat orang paling kaya tuh menurut Allah, menurut Rasulullah itu lihat yang paling kaya tuh yang paling bisa ngejaga sholat qabliyah subuhnya. Nah, jadi itu orang paling kaya menurut Allah, menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangin dunia ini nih itu lebih cakep pahalanya dia daripada dunia sama isinya. Lebih dicintai pekerjaannya dia pada saat itu daripada dunia ama isinya. Kenapa? Ngelakuin qabliyah subuh. Nah, kalau ba'diyah gimana? Ba'diyah yang jaga ya. Sok ndak ada gawe ba'diyah subuh ke ba'diyah asar. Ndara itu jana. Wah, itu ndait itu daya. Bayangnya kok ba'diyah asar gawe dengan udah jamaah. Bajang masih. Pon bayang apa ini ngotan. Ba'diyah ternyata ba'diyah wallahi yang dina tahu kan tuh ya datang soleh neta tawon. Nah, jadi mau ba'diyah asal nggak boleh, janganlah. Nah, ini nih dibahas nih qabliyah. Ternyata kita tahu mungkin pernah kita sebut juga tuh qabliyah ini juga nggak kalah penting untuk kita lakuin. Kenapa? Dijelasin sama baginda Rasul dalam suatu riwayat tuh banyak. Jadi qabliyah subuh beda mauna dengan gawe qabliyah zuhur lain lagi, qabliyah asar, qabliyah maghrib, qabliyah isya beda-beda dapatnya. Ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya beda-beda dapatnya. Yang ngelakuin qabliyah zuhur 2 rakaat, ada yang ngelakuin 4 rakaat, beda-beda mauna. Yang laksanain qabliyah asar 4 rakaat, ngalaksain 2 rakaat, beda-beda mau. Ba'diyah isya ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat, beda-beda. Lain-lain mau. Dijelaskan dalam riwayat, iya dijelasin. Nggih dijelaskan dan itu kuat dalilnya dalam riwayat-riwayat itu. Nah, maka kalau ada waktu nih, misalnya ada waktu untuk sholat qabliyah lakuin. Tapi kalau nggak ada waktu, ndak. Ada ngarak dengan wong datang dengan lelah nanti baru datang qabliyah ya bidin lentang dengan ujana. Waktu kamat kan nanti mau datang. Wah, makanya paling amannya kan ya kan di sini kan udah punya waktu kamat kan. Nah, itu diturut paling enak tuh. Kalau di Mesir itu punya dia waktu iqamah. Kalau subuh apalagi musim dingin. Itu kalau subuh itu kalau musim dingin itu 30 menit dari azan tuh 30 menit jaraknya baru iqamah. Nah, itu kalau subuh. Kalau zuhur 15 sampai 10 menit, asar begitu juga. Kalau maghrib paling pendek waktunya, paling pendek jaraknya. Nah, jadi kan itu tuh paling cakep tuh supaya orang lebih maklum gitu. Jadi wah sekian menit tuan dengan ngebang nih. Berarti orang udah maklum. Kalau udah maklum begitu kan aman tuh, jadi tahu waktunya gitu. Nah, jadi ini nih kalau ada kesempatan kita untuk melaksanakan salat qabliyah, maka jangan lupa untuk melaksanakan salat qabliyah tersebut. Nah, ini sunnah sebelum salat. Berikutnya al-ityanu bidu'ai al-khuruji ila shalah, atau ini yang lebih ini al-qiyamu ila salati ba'da al-intihai minal iqamah
wa qila ma'a qawlihi qad qamatis shalah. Nah, ini sunnahnya. Sunnah diantaranya itu kita bangun dari duduknya kita sebelum orang iqamah. Pirang yang ngantem utang aning salat jamaah. Maksudnya ini kita yang udah ada dalam masjid lah. Kan kita datang sebelum azan atau datang selesai azan. Setelah itu kita dapatlah salat qabliyah. Nah, orang iqamah, kapan kita bangun dari iqamah dari duduknya kita selesai salat qabliyah? Oh, di sini dijelaskan ada dua. Yang pertama, boleh kita bangun ba'dal intihai minal iqamah. Selesai baca qamat. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, sampai la ilaha illallah baru tembutang. Ini pendapat yang dikatakan apa? Yang kedua, boleh juga waqila ma'a qawlihi qad qamatis shalah. Boleh juga berdiri kapan? Ketika mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah. Nah, itu tuh ketika sana ya buat tembutang. Nah, ini sunnahnya begitu. Nah, ini sunnahnya. Lagu ini marasi baru. Ini bagi orang yang udah duduk di masjid, udah sholat sunat lah, udah nunggu sebelum iqamah. Tapi kalau ada orang baru datang tuh betul lah ke tokol, nanti kode komati sholat berkumputang diulang. Ini bagi orang yang udah diam di sini. Nah, itu baru kepake nih. Nah, bagi pelunggu-pelunggu lah yang gemar untuk ya nunggu waktu sholat itulah. Kemudian berikutnya, nah nih, taswiyatus sufuf. Nih, berikutnya sunnah yang sangat-sangat penting juga untuk kita lakuin. Apa itu? Taswiyatus sufuf, meratakan sof. Bahasa nurusang saf. Nah, atau setelahnya itu ada saddul faraj. Apa maksudnya? Ya, mun basanta merapatkan dan meluruskan soft. Mohon maaf sedalam-dalamnya, kebanyakan masjid luwe ndek namantau sembayang jamaah carana ngelurusan saf. Padahal yang lain sembayang sampai toa yang nudang carana. Coba ada sembayang le Mekah, coba sembayang le Mesir ngawek, kira bebek-bebek ngawek gitu ngono itu. Aku ini kan itu samal apalagi natawa itu hamal nganu. Nah, maka pelunggu yang udah tahu. Kalau di sini enggak lah, kalau di sini udah aman alhamdulillah. Ada tuh banyak masjid yang begitu. Nah, itu makanya ini nih, padahal masya Allah tabarakallah, padahal ngelurusin soft, kemudian merafatkan soft, itu bukan sekedar untuk ngelengkapin sholat aja, enggak. Bahkan banyak keutamaannya. Selain itu menjadi pahala tambahan dalam sholat, melengkapi pahala sholat kita yang bolong-bolong, itu ternyata merafatkan dan meluruskan shaf. Itu tuh dijelaskan dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, dalam riwayat Imam Ibnu Majah, dalam riwayat Imam Ibnu Hibban dalam Sahih beliau, Ibnu Khuzaimah dalam Sahih beliau, dijelaskan. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna as-sufuf wa man sadda furjatan rafa'ahu Allahu biha darajatan. Oh, lewat silain. Jadi dijelaskan siapa saja yang menyambung shaf. Nah, innallaha wa malaikatahu yusallun. Jadi Allah Ta'ala, para malaikat bersolawat kepada siapa? Kepada orang-orang yang berusaha untuk nyambung softnya dengan si ripetangkah, dengan si nyambung. Bayangin, Allah Ta'ala langsung ngabarin tuh, Allah Ta'ala langsung nyebut dia, Allah Ta'ala langsung doain dia, malaikat yang langsung doain dia. Karena mentah
Itu doang deh model-model tenes sebut itu sih dengan petinggi-petinggi no. Bupati, pejabat-pejabat kita tuh gubernur nah sebut aran teh culuk kita. Melen teh yeudang tersebut melen teh yeudang sanara videona sing ngongkatna no. Melen teh teh pantau. No, mun sebut itu apalagi yang nyebut para malaikat. Apalagi yang nyebut Allah. Bukan sekadar nyebut tapi didoain sama para malaikat. Kita tahu tuh yang namanya doa malaikat nggak bakal ketolak, pasti ada, pasti dapat kalau malaikat. Kalau kita kan kadang ketolak, kadang mun basa tuh ya no apa no jabus ngana doa jabus ini nak kana nah itu. Tapi kalau malaikat nggak ada tolak-tolakan. Ternyata gampang ya kalau dapat tuh doa dari malaikat, lurusin softnya, sambungin kalau ada yang ruan tadah bolong-bolong. Nah kadang ya mohon maaf banget itu ada yang orang tua kita ngena apa narasap le julu goang ngena apa nara kapeng pikah aja nak meh ande waan julu wang anu kebalik gitu kan. Nah, jadi kenapa kita sering sampaikan ini? Ya ini tahun kita untuk tengarubah ino. Jangan kita tahu si lainnya udah kita jelasin ini dari hadisnya ini penurut pendapat para ulamanya. Makanya mohon maaf, ada kadang masjid-masjid yang itu sopnya sangat luar biasa. Sopnya lurus rapi, enak tuh kita lihat, enak sholat di sana. Itu nggak apa-apa contoh kalau itu baik. Lakuin di tempat kita apa-apa. Nah mau narak bagus di tempat si lain, ambil, itu bagian dari sunnah baginda Rasul. Nah termasuklah ini, dan ini rata-rata lah ya PR kita lah. MBB kadang banyak yang begitu kan, kadang bayang teli itu kadang bayang teli itu masjid A masjid B, kadang begitulah. Nah itu yang terjadi lah yang kita lihat. Nah makanya oleh karena itu kalau memang ada jalannya tuh untuk apa tuh sap no nyambung sop, sambungin sopnya. Nah kadang-kadang andai play cara ngangkang padahal arak langan teteme kejik itu ini dah ngano masih ngangkangnya masih teme itu no eta hamal di teteme no pelih. Nah itu yang nah makanya ini kalau pelunggu yang udah tahu ilmunya sekarang jangan gitu-gitu. Nah mungkin itu yang kita nggak tahu kan, ya beda-beda. Kita tahu anda sang musur gue ini sang musur lagi nggak apa deh milih. Nah ya tapi kan dalam sholat jamaah nggak ada musuh tuh. Sholat jamaah itu kan sama kita semuanya. Nah problema ini sekali lagi banyak. Maka sebetulnya imam itu berhak dia nggak memulaikan sholat sebelum menurut imam itu sopnya lurus, sopnya bagus, sopnya rapat. Berhak tidak mulai yang sembahyang no isi imam karena beliau yang pegang kendali pada saat itu. Lagu nyangka selelai atau meriki sabdang burung itu temulai sembahyang. Makanya kalau udah tahu ilmunya kan aman. Nah jadi ini untuk semua lah, baik di musola ataupun sholat jamaah di mana aja. Kenapa? Disebutin sama para ulama ada beberapa sebab yang membuat sholat jamaah itu menjadi beda pahalanya daripada sholat sendiri. Satu di antaranya ini, dalam sholat jamaah itu ada ngerapetin sop, ada meluruskan sop. Iya mina nama hal enda sembahyang jamaah no. Pemuntah sembahyang mesak kan darah diulah lurus-lurusan sap. Tarak barang tak, nah, makanya itu yang menjadi nilainya juga. Yang pona, mulai Masjid Nara dulu ada saya teringat Imam Masjid Azhar tuh dijelasin. Itu kalau sholat sama beliau tuh, apa kata beliau panjang gitu mukadimahnya selesai sholat istaqimu enak gitu kita dengar. Nah belok, nah itu nyuruh kita untuk ngelurusin ngarapetin lah. Nah makanya oleh karena itu ya sekali lagi siapapun dan dimanapun masjid manapun tuh ke tadeng-adeng yang begitu-gitu kan penting tuh. Masa selelek tambayang dengan udang sabta kan kan enggak kan. Nah gitu kurang lebih ya.
Bahkan di riwayat Imam An-Nasai dijelaskan, wa an Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma anna Rasulullah sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam qala man wasala saffan wasalahu Allah wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Nah, sering kita nyebut ini. Sei nyambung shaf, maka dia bakalan disambung hubungannya sama Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa saja yang memutusin shaf, si matu saf, maka Allah bakalan putusin hubungannya sama itu yang memutusin shaf itu. Nah, itu dijelaskan begitu. Nah, oleh karena itu ya adeng-adeng pelan-pelan. Baru kalau udah ngerasain nikmatnya tuh, kalau rapat nikmatnya, kalau lurus, insya Allah beda kehidupan. Nah, bahkan dijelaskan man sadda furjatan rafa'ahu Allahu biha daraja. Siapa saja yang merapatkan softnya, maka sekali ngerapatin soft, maka dia tuh diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rapatan soft, aku ngerapatan dan ndak narapat, lalu artinya ndak sampai injat naik batu rendah, itu nggak enak juga. Dia ndak inu pita dengan dia inu. Jadi kalau udah apa tuh nguna karena tengah coba tur, iya weh. Nah, iya weh. Nah gitu ya, ini diantaranya sunnah-sunnah, sekali lagi sunnah-sunnah sebelum sholat yang ini nih. Mungkin mohon maaf banyak masih kita lihat di apa tuh ya, di beberapa masjid. Alhamdulillah kalau di sini alhamdulillah aman. Teman itu begitu awal. Jadi bagus lurus softnya. Nah jadi kalau soft pertama begitu lurus, soft berikutnya juga usahakan seperti itu. Ini nabama ini pelunggu juga ibu-ibu lurusin di sana. Kan ini lagi kita itu si imam, jangan bilang di kita itu si imam aman, jangan. Kan malaikat ada tuh, Allah tetap ngeliat ya. Jadi pelunggu juga ibu-ibu lurusin juga softnya. Nah lurus sama dah kak nemu sundel dek ada bagus sih bersama. Jangan jadi alasan lah ngebikin soft macam-macam. Nah kemudian berikutnya di antara sunnah-sunnah sebelum sholat apa itu? An-nawaru ila mawdi'is sujud wa itraq ra'sihi. Hendaknya melihat tempat sujud, pembahasan pesujudan. Kita pesujudan untuk sholat. Nah, insyaallah ini zaman lah. Jadi ngelihat pesujudan itu kan ya tujuannya supaya memfokuskan lah. Enggak gendak nanang bembe otaknya long teh sholat. Supaya fokus gitu. Nah dengan itu insya Allah ada yang khusyuk lah. Tapi ingat khusyuk itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya anugerah, yang katakanlah hadiah lah. Siaran hadiah no. Ini biasanya pun mau dengan hadiah. Itu kalau udah daftar di tempat itu baru nemu hadiah. Dengan misalnya ada undian nih di tempat ini, itu kudu daftar dulu atau mungkin belanja dulu di sana baru dapat hadiah. Khusyuk itu juga hadiah. Baru nasade dengan baru diberikan hadiah itu oleh Allah. Siapa? Daftar dulu melalui sholat, artinya tepecu dulu sembayang baru sadé teh khusyuk. Dina mungkin nyari teh khusyuk ku wah bayang. Dimungkin ini. Iya kan dia bayang, dia khusyuin. Namun bebeng ya dia khusyuk Senin Kamis nembayang. Kalau sholat tetap ada lah begitu, pelan-pelan lah. Karena itu hadiah, pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang emang benar-benar ngejaga lah sholatnya. Nah, itu ya. Jadi dijelaskan diantaranya cara kita bagaimana? Caranya itu an-nawaru ila mawdi'is sujud. Salah satu di antara cara kita supaya fokus, supaya gampang khusyuk itu ini nalui aning peningal teh. Ah, be aning ini kita nalui aning peningal teh bawa be andang. Entah saja. Karena mau nalui tandang, pun lagi sholat di depan kaca,
ponara dengan ini kita terbeliwat kembega bayar barino kembega ngalihin inilah ngalihin fokusnya itu kadang dia minat dengan dia khusyuk dan lain sebagainya. Nah kemudian berikutnya sunnah yang berikutnya itu apa? Ya as-siwaku wal aula ay yakuna min al-araq al-munadda bil ma'i wa yata'arra fihi baqiyata sunanihi. Berikutnya sunnah sebelum salat tuh pakai siwak. Ini siwak ini ada di sini khusus babnya, kalau dalam kitab-kitab fikih itu khusus bab siwak. Mulai dari keutamaannya, cara megangnya, cara makainya, kemudian seberapa panjang siwaknya, itu ada tuh dijelasin dalam kitab. Nah, dan keutamaan siwak tuh Masya Allah banyak banget, banyak. Salah satu keutamaan, sering kita sebut, pernah kita sebut sebelum-sebelumnya juga. Salah satu keutamaan siwak yang kita rasa ini semua orang pengen, apa itu? Insya Allah nanti ketika sakaratul maut gampang dek nalalah aluk sakitan tagana awet nyawa si malaikat. Insya Allah gampang ngucapin la ilaha illallah ketika sakaratul maut berkat siwak. Lagu pikiran tengah desa nangka papa tidur ndak ke sosok siwak dengan si kenyeke sakarat no. Kenyakan hidup tengah du entar kelihatan tuh ketika sakaratul maut. Orang pakai siwak dalam riwayat itu diantara keutamaannya sholat pakai siwak sama nggak pakai siwak sama-sama 2 rakaat. Yang 2 rakaat yang satu dapat 1 pahalanya, yang satu dapat 70 pahalanya. Yang ngebedain apa? Pakai siwak dan tidak pakai siwak. Kalau pakai siwak dapat 70 derajat pahalanya. Kalau nggak pakai siwak 1, itu pun kalau full khusyuknya. Tapi kalau pakai siwak 70 mana. Jadi orang yang sholat nggak pakai siwak sama orang yang pakai siwak, yang nggak pakai siwak ini ulah ya sembayang 70 kali dulu baru nabu malik pahala dengan si pakai siwak. Oh ya, Masya Allah, tabarakallah, siwak itu ternyata luar biasa. Orang yang pakai siwak tuh biasanya ingatannya kuat. Kalau ngomong fasih, enak tuh didengar ngomongannya. Tuh kalau orang pakai siwak. Nah, dan ada tuh waktu-waktu kapan kita disunahkan bersiwak ada. Nah, tapi inilah sedikit di antara keutamaannya. Dan salah satu waktu untuk memakai siwak itu kapan? Nih, ketika memulai sebelum sembahyang, sebelum sholat. Tapi ingat Bapak Ibu tiang, kan kalau lagi puasa setelah zawal jangan pakai siwak. Apa itu zawal? Selesai zuhur. Jadi kalau puasa itu pakai siwaknya itu dari subuh sampai zuhur. Selesai zuhur sampai maghrib jangan pakai siwak. Kenapa? Makruh bagi kita mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kenapa kok bisa makruh? Itu kan dalam riwayat dijelaskan la khalufu famis shaim atyabu indallah min rihil misk. Yang namanya nafas orang puasa, biasa nafas dengan puasa kan hengear. Mambu maksudnya mambu apa dengan puasa kan, karena nggak ada yang masuk gitu kan. Nah itu di hadapan Allah itu harumnya kayak bau kasturi, bahkan lebih dari itu. Nah supaya dapat itu dalam mazhab Imam Syafi'i, supaya dapat pahala siwaknya kapan? Dari subuh sampai zuhur. Supaya dapat faedah hadis yang tadi bau nafas orang puasa lebih harum di hadapan Allah daripada minyak yang paling harum itu, ya udah itu dapatnya kapan? Dari zuhur sampai maghrib. Makanya jangan pakai siwak, disunahkan dalam mazhab Imam Syafi'i. Mazhab yang lain pakai nggak apa-apa. Tapi kalau kita mazhab Syafi'i jangan. Ihtiyatan untuk berjaga-jaga, karena yang namanya siwak ini Bapak Ibu tiang lain di dapna artina apa rano elor tamu napa campur siwak itu beda. Kayunya pun kayaknya orang kalau nggak terbiasa ngano ya dinamai. Nah dinamai. Nah tapi kalau terbiasa aman lah. Nah maka kalau yang baik-baik begini nih tahu sayang ke temu gawe.
Nah, siwak tuh kan banyak dijual di sini kan, tinggal pakai aja. Nah, dan itu sunahnya dia pakai air dalam artiannya bercampur ke cai ginta jari bedangai wae. Dan itu ada busanya lah di depan. Nah, kayaknya ada tata caranya, tapi mungkin nanti ada mudah-mudahan ada pembahasan lainnya. Nah, kemudian berikutnya ad-dukhulu fi sholati bi nasyatin wa faragil qalbi minasyawaghil. Sunnah berikutnya sebelum sholat, hendaknya kita masuk sholat itu dalam keadaan semangat. Angkun tembayang namarang kuntai ngantuk, namarang kuntai lapar mah embayang ndak. Ngono punya semangat embayang. Apalagi taraweh kadang mohon maaf, kadang taraweh baru itu dengan katuman yang bertugas malam ini julu wala mas mana semangat tegati lagu dengan katimamu mangan urung ya semangat lemas bajulu. Itu tuh makruh hukumnya. Kalau sholat itu hendaknya harus semangat. Makanya salah satu cara kita semangat itu tuh ya santai telengan balik. Nah, wudhu rapi dan lain sebagainya, pakai minyak harum. Demen nih karena orang yang dekat kita juga enak. Kita juga demen ngebikin semangat tuh. Supaya apa? Orang biasanya kalau semangat ngerjain amal soleh, ngerjain mundur semangat bagoyan itu beda hasil daripada dengan hasil semangat. Orang sholat tuh kalau semangat insya Allah beda hasilnya. Nah, makanya usahakan sebisa mungkin kalau sholat itu jangan sampai ya nenek nah apa arahna no nenek nah lamas-lamas kan santai sama. Nah, dan usahakan ilangin di antara mungkin apa kesimnya itu di khusyuk ilangin ya. Yang pun harap misalnya kadang ada di tempat-tempat sholat tuh matikan HP kan atau silent ya. Kenapa bisa begitu? Karena itu kadang mengganggu kekhusyuan. Mereka kadang bayang dengan apa na ciloka, beda dengan ada dering kan boleh dengan silui no bare burung dengan khusyuk. Nah, yang begitu gitu tuh selalu menjadi apa tuh dianjurkan lah. Nah, itu apa diantaranya tujuannya apa? Seperti yang tadi tujuannya itu satu diantaranya supaya meningkatkan kekhusyuan kita dalam sholat. Nah, diantara caranya bagaimana? Seperti yang tadilah caranya, jangan lupa kalau masuk dalam sholat itu dengan niat dengan cara semangat angkutan. Nah, berikutnya disunnahkan juga qiraatu suratin nas wa ta'awudz min hamazatis syayatin, terutama bagi orang yang ragu-ragu. Kalau ada sempat ada waktu dia lupa yang kadang imam tekan apa terbaca sebelum tersalat qul a'udzu birabbin nas. Yang pun kadang ada imam kita ada sempatnya dibacakan itu istaqim yarhamukumullah. Selesai kan bismillah kadang ya itu untuk supaya apa kebahasan agar jauh ke setan itu, karena setan itu kan salah satu makhluk Allah yang nggak bisa kita lihat. Maka cara salah satu untuk melawannya yaitu dengan bacaan doa, bacaan Al-Quran. Itu cara kita, termasuk cara ngelawan setan secara lebalente di rumah kita. Kita tahu kan setan ngombe karena wallah alam kita nggak tahu, kita nggak pernah lihat. Itu kalau ada setan tuh dalam rumah, di antaranya biasanya kadang tandana ngonek aja bagus sedangkan dua sena semama tiba-tiba saling kakan saling bersuap. Ada setan dua itu tahu mungkin ada jin. Tahu nggak Bapak Ibu sukanya tempat jin dalam rumah simun tamili nawa tempat jin dalam Bali ino munda girang gantung pepelik balenda. Misalnya arah pakaian deh, gantung deh, ulu deh, misalnya beto dulu, misalnya atas para nana kas apa nana ini korden, kadang kena korden ulu dengan kelambi. Itu kata para ulama kesebut jin ini. Kalau mau naruh taruh dalam lemari. Lemari ini ulu kan ada lemari yang pakai itu.
pakai kastok itu pakai. Tapi kalau itu katanya itu kesebut jin itu. Pas anda kesebut jin, sepele lah gua, hati-hati. Bagaimana cara kita supaya jin, setan, iblis ini jelas yang nggak pengitan itu dijaga kita, rumah kita oleh Allah? Jangan lupa dijelaskan dalam riwayat, dijelaskan dalam kitab-kitab. Satu di antara cara kita, apa itu? Idza dakhala baitahu. Nah, amun tatama balenta dendek lupa zikir. Apa kata baca? Mana salam tiba isin balik. Inu. Assalamualaikum. Jadi wa inu. Nah, ternyata ini seperti yang tadi, setan itu nggak bisa kita lihat. Nah, maka cara kita untuk membahasanta jadi suter balenta kah? Jadi suterna apa? Suterna malaikat nyuterin balenta. Apa dengan apa kita undang malaikat itu? Jangan lupa salam tiba balik. Assalamualaikum. Jadi wa itu darah dengan li balik ulang ke salam. Ndakan darah dengan salam wah. Malaikat tuh jawab salam tuh. Nah, dengan kedua lalu ngaji ini ada dua atau suku ada dua, ada salim julu salam balik kemarin. Assalamualaikum. Nah, jadi tuh ternyata perkara-perkara yang mungkin bagi kita sepele. Tetapi sekali lagi dalam Islam itu apapun yang dianjurkan, yang disunahkan oleh baginda Rasul dalam hadis beliau, apa yang dilakukan sama beliau itu pasti narak mauta, pasti ada berkahnya. Ya mula memang adalah manfaatnya, baik manfaat dunia, manfaat akhiratnya. Insya Allah semua kita nih tahu salam itu mula bacaan setiap leka mau kisugul balik memang. Tapi kadang arah itu lupa lah. Ada yang kadang tahu tapi nggak mau ngerjain lah, macam. Nah, maka termasuk sholat ini juga salah satu cara kita supaya salah satunya untuk terjaga diri ketika dalam sholat supaya jangan ada setan-setan yang mengganggu itu. Inilah baca qul a'udzu birabbin nas. Nah, berikutnya di antara sunnah sebelum sholat apa itu? At-talaffuz bin niyati qabla at-takbir likay yusa'id al-lisan al-qalba fi istihdar an-niyati. Bagi kita mazhab Imam Syafi'i, nah ini disunnahkan melafazkan niat itu untuk membantu hati kita dalam berniat. Lalu pak kelafazan niat sholli ini apa? Lalu pak ini nah, usolli fardul asri, usolli fardul isya'i itu dilakuin. Kalau mazhab Maliki enggak ngemakai, bahkan itu bid'ah yang enggak dilakuin. Mazhab Maliki yang punya itu. Tapi kalau kita itu ngapain baca-baca niat? Sering kita sebut dalilnya kan, mungkin enggak perlu kita sebut panjang-panjang di sini. Emang itu udah ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itu untuk apa? Liusa'idal lisanul qalba, ngebantu ini lidah supaya ngebantu hati yang di dalam. Jadi lisan kita ngucapin Allahu Akbar, usolli, hati kita di dalam meniatkan apa yang kita baca. Agan dende no tak tuh mantadang takbir tuh peningalem bijanian yang bereri. Nah, makanya dijelaskan begitu oleh para ulama-ulama kita. Nah, jadi ini nih kurang lebih di antara sunnah-sunnah sebelum sholat yang mungkin perlu untuk kita lakukan. Ini satu di antara tujuannya apa? Agar semakin hari sholat kita makin sempurna, makin hari sholat kita makin dianggap khusyuk sama Allah, makin hari supaya sholat kita makin ikhlas, makin hari supaya benar-benar sholat kita inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salah satu caranya perhatian perhatikan banget apa itu sunnah sholat tersebut. Mana berada? Ada yang perlu tanyakan? Silakan. Mungkin ada yang perlu tanyakan. Fadhal Pak Kepala.
Apakah boleh kita gabungkan niat salat sunat kita? Misal, nah, apakah boleh? Misalnya kita nih, ya mungkin ada satu dan lain hal telatan terus kedi sembahyang qobliyah subuh. Nah, kemepet waktu tayah kita. Ternyata kita pengen qobliyah subuhnya di sana, tahiyatul masjidnya di sana, salat sunat wudunya di sana. Pesai itu jadi sai. Boleh apa enggak? Boleh. Dalam mazhab Imam Syafi'i dibolehkan. Jadi ta'addudun niyah itu dalam salat sunnah boleh. Artinya apa? Nalui niatnya dalam seki sembahyang sunat itu enggak apa-apa di antara ini menurut pendapat mazhab Imam Asy-Syafi'i. Tapi kalau ta'addud niat, bebarengan niat, luwe niat, banyak niat, itu pada salat wajib enggak bisa. Kalau salat sunat enggak apa-apa. Makanya mungkin pelunggu misalnya salat malam ya, mungkin agak terlambat uras misalnya, gak apa-apa, niatin semuanya, salat hajatnya di sana, taubatnya di sana, tahajudnya di sana, pas sakit itu apa tongkat niatnya, apa tongkat niatnya, yang penting dalam hati ada terlintas. Bosang dah lalu usolli sunat tahajud, usolli, walah halu itu dua na, orek kabeh tono, usembayang tahajud semua orek katana. Nah, kambeje pun ternyata bina wamu tepal. Nah, ala kulli hal boleh dijelaskan sama para ulama, terutama ulama kita di mazhab Syafi'i membolehkan apa tuh banyak niat untuk satu sholat sunnah. Karena kurang lebih. Fadhal. Bagaimana spontan apa nah? Ada beberapa pertanyaan. Bagaimana adab-adab dalam berdoa? Adab berdoa itu banyak. Woi, adab doa itu. Di antaranya nih, usahakan berdoa dalam keadaan wudu, berdoa mandang kiblat kalau memungkinkan, berdoa dalam keadaan duduk, dan yang paling cakep tuh berdoa untuk milih baca kabulang doa anta, hendaknya berdoa namilu anta berdoa. Jadi beda dia kalau berdoa merana muna anta milu beda. Jadi kalau orang berdoa hatinya ikut tuh lain hidapnya. Dan itu yang paling cepat dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Doa yang ama hatinya juga ikut berdoa. Nah, jadi kadang banyak orang berdoa yang ngucapin doa, aku yang baca doa lagu ini berdoa tentu. Yang berdoa benar itu apa? Yang benar-benar dari hatinya tuh. Makanya ada kadang para ulama tuh berdoa ngene-ngene aku sambil nangis sambil dalam hatinya masya Allah luar biasa. Itu lebih cepat kadang dikabulin nama Allah Subhanahu wa taala. Dan usahakan angkat tangan kayak begitu gitu tuh. Nah, jadi dan satu lagi diantaranya yang tidak kalah penting lah adab kita berdoa itu diantaranya apa? Atib mat'amak takun mustajabad da'wah, kata baginda Rasul. Di antara adab kita berdoa, perbaiki makanan. Perbaiki makanan ini paling cepat dikabulkan doanya. Apalagi kalau perbaiki makanannya, hatinya ikut berdoa, andang kiblat, selesai tahajud, selesai sholat, paling cepat tuh insyaallah. Nah, itu ya kurang lebih. Pertanyaan kedua, kadang Allah Ta'ala kita udah minta sama Allah, tapi dikasih yang lain sama Allah Ta'ala. Apakah spontankah itu, ataukah itu bagian dari apa yang kita sebut dalam doa kita? Nah, bisa kita katakan itu bagian dari apa yang kita minta selama ini. Kenapa? Allah kadang ngabulin doa, diberikan apa yang kita minta. Dena sade ita pesian yang tapi diganti sama nikmat yang lain. Nggak dikasih apa yang kita minta, nggak dikasih dengan nikmat yang lain, tapi itu tabungan nanti di akhirat, bakal kita temukan di akhirat. Nggak dikasih di akhirat, berarti doa itu sebagai media penghapus dosa. Makin banyak doa, makin banyak dosa kita dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada barang. Fadhali. Sila.
Tengah ini muslimat dulu. Sila. Nggih. Waalaikumsalam. Memang yang namanya hidayah kan bukan kita yang pegang ya. Yang siaran milih ngawi pawean bagus memang dan ditunjuk nah makanya kita bersyukur banget lah Allah masih kasih kita kesempatan dan saat itu milih milih untuk ngelurusin sab dan sebagainya. Gimana seandainya ada yang begitu modelnya, kita udah ngelakuin lah apa yang menjadi kesunahan dalam sholat, kita minta ke sini. Aku berat, kadang ada mohon maaf, kadang ada kadang kalau kita sholat jamaah tuh dengan meme ini dulu bagus, ini bagus. Aku kadang tuh juga sab kata lu itu gua oleh kanan itu masih kosong, kadang ada yang begitu. Ini ku tahu angka matanya tulu bego bayang dah apa aja na pali ini mulai temu arah pali aja nih bayang lu tunu bejo ku udah bayang bacaat kita katu tunu bego. Kenapa? Karena sholat jamaah itu punya aturan dan aturan itu sekali lagi pahalanya banyak lah, cuman ya memang kita begitulah ya. Maka satu di antaranya sebetulnya ya, kalau kita lihat problemanya satu, apa itu? Nek nabadang ilmu atau nek namanya ngaji. Menuah ngaji, menuah ilmu setidak-tidak pernah ngedengar ini ya sekali. Nah, bagi saya kayak itu kadang yang menjadi problemanya. Nah, jadi ini yang menjadi problemanya kadang. Nek namanya ngaji, atau ilmu kalau udah ngaji, udah tahu ilmunya, setidaknya setagel notak dengan kalau udah sering didengar, sering dikasih tahu, setidaknya arah melenteng amalnya. Nah, maka kalau menjawab pertanyaan yang tadi udah selesai tanggung jawab kita sebagai seorang makmum untuk apa itu ya saling ingetin ngarapatin shaf. Ya selebihnya ya dia yang inilah. Iya wa mau ke selebihnya oke. Nah, ala kulli sekali lagi ya itulah penyakitnya. Sering kita sebut tuh penyakitnya kita dua di akhir zaman itu. Nggak mau ngaji atau salah tempat ngaji. Nah, nggak mau ngaji atau salah tempat ngaji. Ngaji lagu salah atau nggak ngaji. Aran dande milih wah milih ngaji. Ini kalau udah kena kecanduan yang sama yang dua ini bahaya. Bahaya ini. Nah, makanya nih masya Allah tabarakallah nih di masjid kita nih luar biasa. Dikangen kita sama pengurus-pengurus masjid. Ada pengajian pelugu bilang kalau jadi setiap malam ada nilai tambah ilmu kita nambah bilang kalau itu jarang loh yang begitu. Maka ini nih patut kita syukuri. Gimana cara syukurinya? Kah, muntah sempat nendek, mama andi tamu hadir. Sebisa mungkin tamu hadir. Oh, andi mau ada gawenku mana-mana. Kalau mungkin lagi live atau apa, itu bantu. Dapat pahala juga. Nah, gitu kurang lebih. Silakan ini. Nggih, fadhal. Mungkin dalam bab subuh ini ada ayat-ayat pendek yang secara khusus dibaca dalam bab subuh sehingga
kemudian nilai sholat kita ada nilai lebih afdal. Oke, pertanyaannya benar. Kan di antara sholat sunnah qobliyah yang sangat-sangat dianjurkan itu kalau kita sebut sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah yang jarang baginda Rasul tinggalin. Santer di sini sunnah. Apa itu di antaranya? Ini qobliyah subuh. Nah pertanyaannya bagus. Kira-kira apa ayat yang kita baca di qobliyah subuh itu supaya pahala kita full, bagus, paling afdolnya baca apa? Itu dijelasin tuh kalau nggak khilaf dalam riwayat atau dalam kitab. Saya pernah baca, kita pernah baca. Itu dijelasin kalau nggak khilaf di sini. Ketika ngajelasin sholat sunat, badak ini ayatnya. Dan sholat qobliyah subuh aja yang dikasih tahu kita ayatnya. Kalau sholat sunat yang lain tuh apa-apa ayatnya boleh. Tapi kalau qobliyah subuh gampang ayatnya. Insyaallah selalu tapal. Dan sering kita makainya. Sering kita pakai. Apa itu? Rakaat pertama al-kafirun. Rakaat kedua al-ikhlas. Bahasa antara rakaat pertama kuliah. Rakaat kedua kulhu. Kuliah kulhu. Nah, kan itu nah. Nah, ini kita baca. Jadi sekali lagi yang afdolnya kita baca qobliyah subuh itu apa? Rakaat pertama al-kafirun atau kuliah, rakaat kedua al-ikhlas atau kulhu. Nah, ini ayatnya kurang lebih. Nah, jadi iya mau reaknya rakaat pertama kuliah. Nah, itu. Dan ini biasanya kita baca. Kalau rakaat yang apa? Salat sunat yang lain nggak ada dijelasin detailnya ayatnya apa gitu. Tapi kalau qobliyah subuh saking hebatnya, saking kerennya, saking luar biasa keutamaan pahalanya, luar biasa keutamaan yang ngerjainnya, itu sampai detail itu baginda Rasul ngasih tahu kita. Apa diantaranya? Tentunya no kana no agak ndak terpelih-pelih no. Jadi ayatnya kuliah sama kulhu lah kurang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Insyaallah kita lanjutin pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ada berkah manfaatnya untuk kita semua. Kita bacakan Fatihah pada pengarang kitab, kedua orang tua kita semua, guru-guru kita seluruh, pengurus masjid, orang-orang yang pernah berbuat baik berjasa pada kita, yang pernah nyumbang berjasa di masjid kita, orang-orang kita cintai, orang-orang mencintai kita, orang-orang yang pernah berbuat baik berjasa, orang mencintai kita, orang-orang dengan si tadaman dengan si daman kita, orang-orang yang pernah menyakiti menzalimi kita kepada kita, keluarga kita, wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu ta'ala ala wa alam wa ilmuhu wa tammu ajal. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.